Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang ruang kolaborasi topik kelima pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Di sini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah rumusan tentang implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Rumusan ini dapat mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dalam ruang kolaborasi ini terdapat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memberikan panduan dalam menyusun rumusan. Pertanyaan pertama yaitu, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Pertanyaan kedua, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu praktik baik yang dilakukan di sekolah-sekolah pada video yang telah saya observasi, yaitu yang pertama di sini ada sekolah kembang. Di sini penjelasan lebih lanjutnya untuk sekolah kembang, yaitu sekolah adalah kelompok bermain TK dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Agar terlaksana pembelajaran sepanjang hayat, maka sekolah kembang mendorong motivasi internal pada peserta didik, yaitu dengan dorongan bahagia saat belajar. Sekolah kembang menekankan pada pembentukan individu sebagai individu yang mandiri, berpikir kritis, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Pendidikan juga harus berorientasi pada kepentingan anak, yang artinya memanusiakan anak. Dan kemudian bentuk praktek di sekolah ini yaitu peserta didik ikut menentukan tujuan belajar, cara evaluasi belajar, sampai merefleksikan proses belajarnya. Kemudian yang kedua, di sini ada sekolah Erudio. Sekolah ini adalah sekolah berbasis proyek yang memerdekakan siswa dengan memberikan kebebasan untuk membuat pilihan dan mencari solusi atas masalah. Sekolah ini menerapkan pembelajaran demokratis yang mana aturan dibuat berdasarkan kesepakatan dan prinsip kesetaraan untuk mencegah intimidasi. Guru bersifat sebagai fasilitator untuk mengembangkan empati dan persiapan berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam proses pembelajarannya, siswa punya kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Kemudian, penilaian akhir siswa dalam bentuk portofolio dan dokumentasi kegiatan selama proses pembelajaran. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Selanjutnya di sini ada SD Negeri 010 Bongan. Di SD ini adalah sekolah yang ingin mengembangkan siswa yang berakhlak mulia, berilmu, bermutu, dan berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai dan karakter bangsa. Pembelajaran di sekolah ini tidak membuat peserta didik terpaksa mengikuti kurikulum yang berlaku dan pembelajaran tidak hanya ada di dalam kelas. Pengajar bisa berasal dari masyarakat yang memiliki wawasan di bidang tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan siswa. Pembelajaran di SD Negeri 010 Bongan ini dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, misalnya dengan membuat kebun sekolah, kandang kambing dan pemeliharaannya, dan kolam ikan sebagai media pembelajaran. Sekolah ini membuat lingkungan belajar yang menantang dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa terpaksa dalam belajar. Siswa bebas untuk mengambil alih pendidikan mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk itu. Memahami kondisi lingkungan, termasuk sarana dan prasarana, contohnya belajar dari alam, dan nantinya siswa pun dilibatkan dalam proses mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini ada Sanggar Anak Akar.
Sanggar Anak Akar adalah organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praktek pendidikan humanistik. Sekolah ini merupakan sanggar seni yang diperuntukkan bagi anak yang menyukai seni dan tertarik pada seni. Setiap pembelajaran Sanggar Anak Akar yaitu mengupayakan sanggar ini menjadi suatu ekosistem tempat anak-anak bisa merasa nyaman dan aman untuk mengembangkan dirinya. Dalam prosesnya, Sanggar Anak Akar juga berusaha membuat ruang dialog bersama untuk mengkomunikasikan pendapat dan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga memberi peluang bagi anak untuk melakukan eksplorasi. Kemudian siswa juga nantinya diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi bersama dalam meningkatkan sarana dan cara berdinamika yang dibutuhkan ekosistem masing-masing dan merencanakan waktu milik bersama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Praktik baik yang dilakukan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 2 Bandar Lampung, itu ada di antaranya di sekolah membangkitkan semangat belajar dengan pembelajaran yang bervariatif. Dalam hal ini pembelajaran di kelas, guru menyajikan materi dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua, sekolah juga memfasilitasi kegiatan P5 untuk peserta didik. Lalu sekolah memfasilitasi para peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui program ekstrakurikuler. Kemudian sekolah juga telah menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, mandiri, serta menyenangkan. Dan kegiatan pembelajaran di sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini menggunakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Sekolah ini juga sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan di sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini telah menerapkan kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca bagi peserta didik. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi hal-hal yang dapat kita lakukan adalah itu yang pertama dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lalu kita dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian mengoptimalisasi fasilitas di lingkungan sekolah dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai seorang guru, kita juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dengan media dan sumber belajar. Melaksanakan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan keberagaman dari peserta didik dan tentunya tidak lupa melakukan asesmen yang kita lakukan dari hasil belajar beserta proses belajarnya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari hasil pembahasan pada 3 pertanyaan yang muncul di ruang kolaborasi ini. Jadi, bagaimana sih pendidikan yang berpihak kepada peserta didik itu? Nah, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik adalah pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat keterampilan pengetahuan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat yang diminati oleh peserta didik. Selain itu, dalam pembelajaran ini peserta didik juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan yang mereka miliki sehingga pendidikan ini bersifat mendampingi dan mengarahkan. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu pendidikan yang bagaimana? Nah, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi positif yang ada pada diri mereka tanpa adanya tekanan ataupun belenggu baik dari dalam ataupun dari luar diri mereka. Karena pendidikan yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang memerdekakan dan mempersiapkan individu untuk menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan kreatif. Pendidikan tersebut harus membebaskan individu dari berbagai belenggu dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai keindonesiaan, seperti gotong royong, demokrasi, dan kebinekaan. Jadi, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi positif yang ada pada diri mereka tanpa adanya tekanan atau belenggu. Nah, sekian penjelasan
Dari saya yang terdapat dalam ruang kolaborasi topik 5 ini, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.